antara agamawan dengan ilmuwan, antara agamawan dan para filsuf, sehingga perlu memahami dengan benar rangkaian hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Nah, jadi di sini relasi antara filsafat, ilmu, dan agama penting dicari titik temunya, karena ketiganya sama-sama membahas kebenaran, tetapi dengan cara dan metode yang berbeda. Agama di sini bertumpu pada wahyu dan iman, sedangkan ilmu bertumpu pada observasi dan eksperimen. Sedangkan filsafat bertumpu pada akal dan analisis rasional. Perbedaan inilah yang dalam sejarah sering memicu polemik, khususnya antara agamawan, ilmuwan, dan filosof, karena masing-masing merasa punya otoritas kebenaran tersendiri. Jadi, oleh karena itu, kita perlu memahami hubungan ketiganya, agar tidak melihatnya sebagai sesuatu yang bertentangan, melainkan sebagai ranah yang bisa saling melengkapi dengan memahami batas, metode, dan peran masing-masing. Kita dapat menemukan titik temu yang membuat pemahaman tentang kebenaran yang lebih utuh dan tidak memicu konflik. Seperti itu. Lanjut ke awal dan tujuan filsafat. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dari rasa ragu. Filsafat dimulai dari rasa ragu. Tujuannya adalah menghapus keraguan dengan mendapat pengetahuan atau kebenaran. Jadi, pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu. Di sini, segala bentuk pengetahuan lahir ketika manusia merasa ingin memahami sesuatu. Rasa ingin tahu mendorong manusia bertanya dan mencari jawaban. Kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu. Rasa ragu membuat seseorang memeriksa kembali apa yang dianggap benar. Dari proses mempertanyakan inilah muncul keyakinan atau kepastian yang lebih kuat. Kemudian filsafat dimulai dari rasa ragu dan ingin tahu. Filsafat di sini tumbuh dari dua dorongan dasar, keraguan terhadap apa yang sudah diterima begitu saja dan keinginan untuk memahami lebih dalam. Filsafat bertanya tentang hakikat, dasar, dan alasan dari segala sesuatu. Tujuannya adalah menghapus keraguan dengan mendapat pengetahuan atau kebenaran. Jadi di sini dengan proses berpikir kritis, logis, dan mendalam, filsafat berupaya menemukan jawaban yang dapat dipercaya, sehingga keraguan berubah menjadi pengetahuan dan kebenaran yang lebih kokoh. Seperti itu. Jadi itu adalah awal dan tujuan filsafat. Keberadaan filsafat di sini mempertanyakan, kemudian mencari tahu apa yang ingin dipertanyakan. Seperti itu. Bentuk pertanyaannya di sini yaitu bagaimana, mengapa, kemana, apakah. Bagaimana di sini contohnya pertanyaan tentang sifat-sifat yang dapat ditangkap secara indrawi. Mengapa di sini yaitu seperti pertanyaan kausalitas. Kemana di sini pertanyaan gerakan yang terjadi baik masa lalu, sekarang, atau yang akan datang. Apakah di sini pertanyaan hakikat, seperti pertanyaan hakikat. Nah, jadi bentuk pertanyaannya di sini ada 4, yaitu bagaimana, seperti itu. Pengetahuan. Apa yang kita ketahui tanpa proses berpikir atau empiris. Hasil pekerjaan mengetahui, hasil berpikir atau non-empiris. Jadi pengetahuan di sini apa yang kita ketahui, hasil pekerjaan mengetahui. Sini apa yang kita ketahui yaitu tanpa proses berpikir atau empiris. Sedangkan hasilnya ini hasil berpikir atau non-empiris. Seperti itu. Jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan di sini ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, kemudian pengetahuan agama. Pengetahuan biasa di sini seperti pengetahuan dari kehidupan sehari-hari kita,
Pengetahuan ilmu di sini pengetahuan hasil observasi yang tersusun secara sistematis. Pengetahuan filsafat di sini seperti pengetahuan dari akal murni. Pengetahuan agama di sini seperti pengetahuan supranatural. Jadi jenis pengetahuan di sini juga ada 4. Pengetahuan biasa, ilmu, filsafat, kemudian agama. Seperti itu. Dan ini adalah contoh-contoh pengetahuan tersebut. 3. Institusi kebenaran. Ilmu, filsafat, agama. Ilmu, hasil usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem. Filsafat, upaya menjawab yang tak bisa dijawab ilmu, upaya manusia memahami hakikat Tuhan, manusia, dan alam. Agama, sistem keyakinan, sistem ritus, tata kepribadatan, sistem norma. 3 institusi kebenaran di sini yaitu ilmu, filsafat, agama. Dan ini adalah pengertian dari ketiganya tersebut. Seperti itu. Kemudian ada persamaan perbedaan. Ini adalah persamaan dan perbedaan pengetahuan. Meliputi jenis ilmu, filsafat, agama. Di sini ada subjek, paradigma, metode, ciri-ciri. Kemudian ilmunya empiris, rasio, empiris, teruji atau tertukar, observasi, sistematis. Filsafatnya di sini rasio murni, universal, rasional, spekulatif atau kontemplatif. Kemudian radikal, universal. Agama di sini supranatural, abstrak atau metafisik, keyakinan, kemudian mengikat. Jadi ini adalah persamaan dan perbedaan di pengetahuan, yaitu meliputi jenis ilmu, filsafat, dan agama. Seperti itu. Kemudian persamaan dan perbedaan pengetahuan dan kebenaran. Di sini juga sama jenis ilmu, filsafat, agama. Di sini meliputi tujuan, fungsi atau manfaat, titik awal. Kemudian ilmunya empiris, positif, informasi data, ragu-ragu, tidak percaya. Filsafat relatif, kebijaksanaan, ragu-ragu, tidak percaya. Agama, mutlak, keselamatan, percaya. Seperti itu. Kemudian lanjut ke titik temu dengan agama. Penalaran filsafat mengantarkan pada pengetahuan adanya Tuhan sebagaimana pengetahuan yang diberikan oleh agama. Jadi titik temu filsafat di sini dengan agama di sini melalui akal dan logika dapat membawa manusia pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada, misalnya melalui argumen sebab akibat, keteraturan alam, atau hukum moral. Kesimpulan ini sejalan dengan ajaran agama yang juga menyatakan keberadaan Tuhan. Dengan demikian, baik filsafat maupun agama sebenarnya bertemu pada satu titik, pengakuan terhadap adanya realitas tertinggi, yaitu Tuhan. Seperti itu. Titik temu dengan ilmu, pemahaman tentang hubungan antara materi dan non-materi. Di sini titik temu dengan ilmu yaitu terlihat dalam usaha memahami hubungan antara materi, dunia fisik yang dapat diukur, dan non-materi seperti kesadaran, pikiran, nilai, dan atau makna. Ilmu menjelaskan aspek material melalui observasi dan eksperimen, sementara filsafat membantu menafsirkan hal-hal materi yang tidak dapat diukur secara langsung. Jadi, keduanya saling melengkapi untuk memahami realitas secara utuh. Seperti itu, secara lebih utuh. Titik singgung. Tidak semua masalah yang dipertanyakan manusia dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan ilmu terbatas. Tidak semua masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu bisa dijawab oleh filsafat. Jawaban filsafat sifatnya spekulatif. Agama banyak memberi jawaban tentang hal yang dasar yang tak bisa dijawab ilmu dan filsafat. Namun tidak semua persoalan manusia dapat dijawab oleh agama. Jadi titik singgung di sini ilmu yang dapat menjawab hal-hal yang bisa diuji, diukur, dan diamati. Karena itu banyak pertanyaan manusia yang berada di luar jangkauan sains. Seperti itu. Filsafat juga tidak bisa menjawab semua hal. Jadi, filsafat memang bisa membahas hal-hal yang tidak dapat dicari ilmu, tetapi jawabannya sering teoritis atau spekulatif, tidak memiliki kepastian mutlak.
Seperti itu. Kemudian agama memberi jawaban pada hal-hal dasar. Nah, di sini agama memberikan penjelasan tentang makna hidup, tujuan, moral, dan hal-hal transendental yang tidak mampu dijelaskan oleh ilmu maupun filsafat. Nah, itu agama. Namun, tidak semua persoalan manusia dapat dijawab oleh agama. Juga tidak menjawab semua persoalan karena agama tidak menjelaskan detail teknis atau persoalan empiris. Misalnya, cara membuat obat, hukum fisika, atau teknologi. Setiap ranah memiliki batas dan bidangnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian persoalan yang tak dapat dijawab oleh agama, yaitu soal kecil atau detail persoalan yang tidak secara tegas ada di dalam Al-Quran, persoalan misteri seperti ruh. Jadi di sini persoalan yang tak dapat dijawab oleh agama ada soal kecil atau detail persoalan yang tidak secara tegas ada di dalam Al-Quran, persoalan misteri seperti ruh. Jadi agama adalah sumber petunjuk yang bersifat universal, mendasar, dan berorientasi pada keselamatan manusia. Namun, agama tidak menjawab semua jenis persoalan manusia, terutama yang bersifat teknis atau misterius. Seperti itu. Mungkin hanya itu